Perkenalkan, saya Dika Maursari. Kali ini saya akan membawakan podcast tentang pengalaman PLP 1. Selamat datang sahabat pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendengar, adik-adik yang mau PLP 1. Saya bukan dosen, saya bukan guru, saya kakak kelas. Tahun lalu saya juga deg-degan, panik, dan hampir menyerah. Pertanyaan untuk kalian sahabat pendengar, siapa sih di sini yang sekarang juga sedang deg-degan menghadapi PLP 1? Saya yakin banyak. Saya mau cerita pengalaman saya. Semoga kalian tidak bikin kesalahan yang sama. Hari pertama, jantung saya rasanya mencopot, gugup, cemas, bingung mau ngapain. Pertanyaannya sahabat pendengar, pernah nggak sih kalian merasakan guguk yang bikin tangan dingin dan perut mules? Itulah yang saya rasakan. Bangga sih ada, tapi takut lebih besar. Takut ketemu murid nakal, guru killer, ataupun salah tingkah di depan mereka. Coba bayangkan sahabat pendengar, kalau kalian yang berdiri di depan kelas, kira-kira takut yang paling besar apa? Tapi saya buang pemikiran negatif itu. Saya bilang ke diri sendiri, ini kesempatan belajar, bukan ujian jadi guru sempurna. Harapan saya cuma satu, pulang dengan ilmu baru dan senyum karena sudah berusaha maksimal. Pertanyaan sahabat pendengar, harapan kalian saat PLP nanti apa? Sama seperti saya atau beda? Hari kedua, saya mulai sadar kalau observasi itu sangat penting. Satu hari guru pemimpin saya sakit. Beliau meminta saya mengisi kelas, cuma buat membacakan doa dan kasih tugas. Begitu saya masuk kelas, saya panik setengah mati. Suara saya bergetar waktu membaca doa. Sahabat pendengar, pernah nggak kalian bicara di depan umum tapi suara kayak mau pecah? Nah, itu saya banget. Anak-anak ribut lari-larian, teriak-teriakan, ada yang gambar di meja. Saya bilang diam ya, tapi suara saya tenggelam. Saya teriak diam, mereka diam sebentar, lalu ribut lagi. Pertanyaannya sahabat pendengar, menurut kalian marah itu efektif nggak buat anak SD? Dari pengalaman saya jawabannya tidak. Mereka malah tambah bandel. Saya berdiri kaku kayak patung, rasanya pengen kabur dari kelas ini. Sahabat pendengar, ada yang pernah merasa pengen nyerah di tengah jalan? Itu yang saya rasakan. Tapi setelah beberapa menit, saya tarik napas panjang. Saya ingat pesan teman saya, hadapi dengan lembut, jangan marah. Lalu saya bilang pelan tapi tegas, baiklah kakak kasih tahu rahasia menarik. Kalau kalian mau diam dulu. Ajaibnya, satu persatu diam dan melihat saya. Pertanyaannya sahabat pendengar, apa rahasia yang saya kasih? Sebenarnya bukan rahasia, tapi saya bilang nanti kalau sudah selesai tugas, kakak cerita tentang hewan langka di Indonesia. Anak-anak pasti suka, mereka pasti penasaran. Waktu itu saya belajar, panik itu wajar, tapi bangkit dari kepanikan yang paling penting. Anak SD tidak bisa ditakuti dengan bentakan, mereka butuh cara yang kreatif dan sabar. Dari PLP 1 saya belajar 3 hal. Coba tebak sahabat pendengar, kira-kira apa yang paling penting jadi guru? Bukan pintar loh. Pertama, jadi guru bukan cuma pintar materi, tapi bisa jaga hati, sabar, empati, dan konsisten. Pertanyaannya, apakah kalian sudah merasa punya kesabaran level dewa? Sahabat pendengar, kalau belum PLP akan melatihnya. Kedua, setiap murid itu beda. Ada yang pendiam tapi rajin mencatat, ada yang cerewet tapi cepat paham, tidak bisa disamakan. Pertanyaannya, sahabat pendengar, dulu waktu kalian SD, kalian tipe murid yang mana? Pendiam atau cerewet? Ketiga, panggilan jadi guru itu nyata. Perasaannya hangat banget waktu murid-murid antusias sama-sama. Pertanyaannya, sahabat pendengar, pernah nggak kalian merasa itu memang jalannya saat melakukan sesuatu? Itu yang saya rasakan. Dalam cerita saya ini, saya kasih 4 motivasi. Siap-siap ya sahabat pendengar, catat di hati kalian. Pertama, jangan kecewa kalau cuma disuruh mengamati. Pertanyaannya,
Sahabat pendengar, tahu nggak apa untungnya mengamati guru profesional? Lihat cara mengatur, menguji, dan menutup pembelajaran. Itu pembelajaran emas yang tidak ada di buku. Kedua, kalau panik di depan kelas pasti bakal ada momen kayak gitu. Tarik napas dalam-dalam, lalu hembuskan. Coba praktikkan sekarang. Sahabat pendengar, napas dulu, siap. Kalian bilang ke diri kalian, saya pasti bisa. Ketiga, jangan takut terlihat kaku atau canggung. Pertanyaannya, sahabat pendengar, kira-kira guru hebat yang kalian kagumi itu dulu langsung hebat atau belajar dulu? Jawabannya pasti belajar. Semua guru hebat dulu juga gemetaran, salah ngomong, bahkan lupa materi. Bedanya mereka tidak berhenti. Keempat, anggap setiap hari PLP sebagai kesempatan menghilangkan rasa sombong dalam diri. Pertanyaannya, sahabat pendengar, kenapa harus sesombong yang dijatuhkan? Karena makin sadar kalian jadi guru itu susah, kita bakal makin rendah hati dan makin disukai murid. Sahabat pendengar, kalian mau disukai murid kan? PLP 1 bukan ajang pamer kemampuan, itu panggung belajar jadi pelayan ilmu. Saya pulang dengan target muluk-muluk yang tidak tercapai, tapi hati saya penuh. Pertanyaannya, sahabat pendengar, kalau kalian pulang nanti PLP, mau pulang dengan hati penuh atau kepala penuh target yang gak tercapai? Saya pilih hati penuh. Adik-adik, sahabat pendengar, jangan anggap remeh observasi. Catat semua detail, bantu guru Pemom dengan tulus. Coba renungkan, sahabat pendengar, disitulah kalian tahu apakah kalian benar-benar ingin jadi guru atau tidak. Saya bersyukur PLP 1 sudah menghilangkan rasa sombong saya. Dan saya sadar jadi guru itu pembelajaran belajar seumur hidup. Sahabat pendengar, semoga setelah mendengarkan podcast ini kita makin yakin bahwa setiap peristiwa dalam hidup memiliki hikmah dan pembelajaran berharga. Saya pamit undur diri, terima kasih sudah mendengarkan. Dan satu pertanyaan untuk kalian sahabat pendengar, apa satu hal yang akan kalian lakukan berbeda setelah mendengarkan cerita saya? Simpan jawabannya di hati, lalu buktikan saat PLP nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.